Ya, teman-teman di babak kedua ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya. Baik yang like, yang share, yang telah berikan komentar yang sangat luar biasa. Yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa teman-teman sehat-sehat terus bersama keluarga. Yang telah memberikan sabar yang lama, terima kasih. Luar biasa. Atas yang baru juga, terima kasih. Terus yang telah berdonat berupa super thank, terima kasih ya selama ini. Memberikan support terbaiknya. Berapapun yang teman-teman kasihkan, mudah-mudahan dibalikan dengan kebermanfaatan serta digantikan dengan berkali-kali lipat. Baik, teman-teman. Seperti biasa, kalau babak kedua, karena kita ngebahas IHSG, maka kita watchlist dulu ya emiten-emiten yang akan kita bahas. Yang pertama ada Dada. Dada udah masuk ke watchlist, tinggal dibahas aja. PJHB juga udah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Aces masuk watchlist lagi sama Arto ya. Nanti kita bahas. Untuk IOTF kita bahas. Udah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Zata sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Chen sudah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Sido baru masuk watchlist ya. Oh nggak mau teman-teman. Sido sudah masuk watchlist, tinggal dibahas. PNLF ya. Nanti kita bahas lagi. GRPH sama PTPS ya. PTPS nanti kita bahas. IPTP katanya sudah naik malah turun lagi. IPTP. WH saham bandar naik terus tiba turun ekornya panjang 2 kali. Begitulah teman-temannya kalau emiten-emiten yang cenderung dikuasain sama bandar keliling ataunya dia mah memang seperti itu teman ya. Masuk keluar gebuk lagi gitu, masuk keluar gebuk lagi. Makanya jangan kalau dia turun harusnya teman-teman harusnya jangan usah panik gitu kan. Emang resikonya seperti itu kalau teman-teman beli dia 30%, gitu, sudah naik 30%, sudah naik 20%, ya risiko jadi gebuk itu sama market makernya ya pasti akan terjadi karena mereka itu seorang pedagang teman-teman. Menyimak dari Bro Muhammad Jumali ya, makasih ya Bro ya. Dari Bro Raden Erwin ya, IMJS nanti kita bahas. Yata dari Nuraida Munaf ya, dari Bro Henry ya. Bumi dibahas lagi. Jadi kita bahas lagi Bumi. Bumi itu banyak diomongin, jadi teman-teman ya sekarang lagi masa-masanya market maker pun berpikir ulang gitu. Banyak diomongin teman-teman ya, harga wajar untuk real ya. Bukannya udah dihitung harga wajarnya harga ya. Coba cek dulu ya. Kita cek real itu sudah dihitung harga wajarnya teman-teman nih. Nanti kita bahas untuk harga wajar real ya. Naijat. Gimana cara mengerti emiten sebenarnya dikuasain bandar? Nah biasanya saya suka memperlihatkan kepada teman-teman ya. Dari PR rasio teman-teman sini nih. PR rasio rata-ratanya atau berarti PR rasio di sini nih. Ya, PR rasio yang TTM-nya. Kalau di sininya kecil, teman-teman ya, cek yang PR rasio rata-ratanya. Kalau di atas 50,01 untuk rata-rata ya, itu dipastikan milik bandar. Juga sama nanti PR rasio yang di sini, kalau dia di sini kecil, tiba-tiba di PR rasionya besar, nah, ambil aja yang terbesarnya, 50,01. Atau ada di sini tiba-tiba 0,00 gitu ya. Berarti kan EPS-nya negatif, tapi harganya tinggi. Langsung dipastikan itu milik bandar ya. Dari situ aja kita ketahuan, terus ketahuannya dari apa lagi? LK-nya negatif, harganya naik. Udah gitu aja teman-teman. Sesimpel itu kalau untuk mengetahui itu milik bandar atau tidak. Jadi kalau bandar itu bukan tidak menguasai ini. Cenderung tidak memperdulikan ya, tidak memperdulikan emiten itu rugi ataupun untung. Yang penting LK-nya keluar aja teman-teman ya. Dan tidak sesuai kalau dihitung-hitung ini harga wajarnya Rp1 contohnya gitu ya. Tapi harganya udah 100. Nah, sudah dipastikan itu milik bandar. Langsung ya tandain teman-teman, oh, ini milik bandar, ini milik bandar. Tapi suatu saat ketika perusahaannya bagus, teman-teman ya, dia akan turun tuh dari 50 jadi di 20 atau 30 gitu ya untuk rasionya.
Nah, sudah dipastikan berarti ini perusahaan sedang yang namanya apa namanya? Sedang perbaikan kinerja ya kalau seperti itu. Tapi ya biasanya emiten-emiten seperti itu emang itu rata-rata emang dikuasain juga kan sama market maker gitu ya. Ada yang bisa menggerakkan kan selain daripada bandar emitennya ya bandar luar juga bisa menggerakkan untuk istilahnya nyari lah satu tik dua tik teman-teman ya. Mereka kan walaupun satu tik dua tik di pasar modal kita ya modalnya besar ya. Pada detik video ini saya putar dari koreksi besar MEP atau kan apa yang harus dilakukan sama retail. Terima kasih ya Bro Andi Pratama ya sudah memberikan untuk MEPL ya. Nanti kita bahas lagi untuk MEPL-nya. Kita bahas lagi nanti ya. PDPP ya. Padi sudah masuk ke watchlist tinggal dibahas aja. Lanjut dari Bro Ahmad Saipudin, mantap. Makasih ya Bro ya telah berkomentar. Bahas RI CSIS. CSIS ya. Oh, udah masuk watchlist ya. CSIS. CSIS. Oh ya mau RI ya. Sudah ditandain teman-teman, tinggal dibahas aja nanti. Sektor kesehatan BMHS. Nanti kita bahas ya. Baik teman-teman ya, komentar terbarunya sudah dibacakan. Mari kita ulas untuk IHSG kita. Ya kita sekarang di posisi plus 37 poin atau 0,43%, sempat di bawah MA 10 tapi didorong lagi. Per hari ini 90,9 miliar, foreign masih net sell ya. Tapi masih dalam posisi aman lah teman-teman kalau kita hitung dari mulai bulan Oktober tanggal 20 ya. Jadi posisi pengeluaran tapi tidak terlalu banyak, tapi kalau kita dihitung dari mulai level sini nih ya pengambilannya mungkin sudah mulai agak meredup ya. Tapi beberapa hari kan ada masuk juga. Kalau kita ukur ya masih posisinya trennya masih tren bagus lah, masih ada net buy-nya. Transaksi hari ini 20,5 triliun cenderung menurun ya. Kemarin kan 30 sekarang 20 tapi masih bagus, masih di atas 15% ya. 15%, 15 triliun. Standar itu kan kalau lagi sepi itu 10 sampai 15 teman. Jadi kalau di atas 15 itu bagus ya, transaksi bagus. Dan untuk foreign sudah mulai bagus ya 6,2. Biasanya kan 5, sekian, sekarang sudah 6,2 artinya keren teman-teman. Oke, dan selisihnya pun tidak terlalu banyak ya, cuma 90,9 miliar saja. Baik, kita akan mulai untuk ngebahas emiten punya teman-teman sekaligus kita bahas BBRI dulu seperti biasa ya. Kalau bahas IHSG tidak asik kalau tidak pakai BBRI ya. Dari dulu sampai sekarang saya minta tiap harinya cuma BBRI aja yang dibahas ya. Tanpa dipintakan BBRI akan saya bahas teman-teman. Tanda kenaikan sudah dibikin lagi. Kemarin terjadi kenaikan yang bagus, masih bertahan di MA 10-nya. Kalau dia jebol MA 10, tapi kalau masih ditahan satu titik di atasnya itu masih posisi baik-baik aja. Per hari ini poin keluar lagi. Ada berapa keluar ya? 264 ya. Luar biasa Poren ya mempermainkan si BBRI. Tapi kalau masih bertahan di MA 10 sebenarnya secara TA masih posisi baik-baik aja teman-teman. Tapi dia sudah ngasih tanda kenaikan juga gitu kan di atas MA 20-nya. Dan per hari ini itu dia open gap up sempat diangkat satu tick di atasnya, tapi setelah itu dia langsung dilongsorkan. Dan terlihat jelas si Poren keluar 264, ada ZPCC UBK yang ngambil memanfaatkan ya cuan lah teman. Kalau yang kemarin beli di lapas ini udah cuan. Satu di up ke atas sambil jualan, terus sambil berjalan dia sambil ngejual. Di sini ada KZDR GR yang ngambil GR sama dia tidak populis teman-teman untuk di kalangan Poren ya. Kurang begitu bagus lah kalau di kalangan Porennya. Kecuali kalau Porennya mungkin di market cap yang kecil mungkin sangat menarik gitu. Tapi kalau untuk di emiten BBRI ya kurang menarik lah teman-teman ya. Lebih menarik si AK walaupun ngambil sedikit gitu. Oke, teman-teman untuk YP sebagai retail juga teman-teman ya sudah mulai sebagian retail teman-teman ya. YP ODX itu sebagian retail, kebanyakan retailnya, tapi kadang-kadang kalau YP juga suka pakai market maker juga ya. Jadi yang menarik itu si AK si BMG, kelemahan si AK ini kan broker foreign teman-teman, nyaru sebagai retail, akhirnya jualan di broker retail gitu ya. RX juga sama, MG juga sama. Jadi terjadilah penurunan. Dan di foreign pun terjadi si
ZP ya malah yang keluar yang hampir 111,4 miliar ya. Itu 90,8 miliar. Oke, teman-teman, untuk domestik masih dikuasain sama teman kita, tapi secara TA masih berada di atas MA10-nya ya. Saya pikir sih mudah-mudahan besok terjadi lagi kenaikan sampai ke level 3830 ya. Ini semua open gap up doang gitu ya. Gak apa-apa teman-teman ya. Yang penting dia sudah bikin support, yang ini supportnya tidak dijebol aja teman-teman. Artinya sudah bikin step, dan step 1 dan step 2 gitu kan. Ada sudah mulai ada peningkatan gitu kan, ketika harga terendahnya tidak dilewati. Hanya butuh sebenarnya induk break MA200 dan posisi 200 menghadap ke atas saja teman-teman ya. Cenderung si BBRI akan mulai uptrend kembali gitu. Kalau masih di bawah MA200-nya seperti yang suka saya bilang ya, potensi penurunan itu masih ada. Lanjut BBNI. Kita cek BBNI. Ada net buy teman-teman ya, 18,8 miliar, masih bagus. MA10 masih menghadap ke atas, MA20 pun memang menghadap ke depan, cuman MA10 yang masih bagus ya, menghadap ke atas. Turunnya pun bagus, ada dorongan lagi. Dan per hari ini si foreign sudah net buy kembali 18,8 miliar. Kita cek untuk foreignnya ada si ZPRXYU, DP saya kurang paham tuh kalau DP ya, cara itunya. Tapi untuk ZP sama RX mungkin itu akan menjadi broker yang baik lah teman untuk kalangan BBNI gitu ya, dan masih bertahan di tiang tiang panjangnya ini teman-teman ya, menjadikan si tiang ini nanti menjadi sebagai tolak ukur. Kalau dia sudah jebol waspada dia akan ke bawah, tapi kalau masih ditahan di satu titik di atasnya itu masih posisi baik-baik aja. Ini sekarang sudah keluar si kepala kembar ya, biasanya kalau ada turun dikit wajar-wajar saja lah teman-teman. Saya bilang kan sampai sini nih, sampai level aman itu satu tik di atas alasnya. Alasnya berapa ini? 4270 ya. Berarti maksimal itu ditahan di angka 4290 ya. Itu cenderung masih baik-baik aja. Yang penting dia kanda panjangnya tidak dilewati. Sini kan juga sudah pas banget gitu di sini. Dan di sini sudah misalnya sudah sudah dijebol ya malah ini. Belum, nah satu tik lagi ya. Meninggalkan satu tik kan di kanda panjang ini. Artinya cenderung masih baik-baik aja. Dan dia sudah bikin support ya. Ini yang pertama di sini terendahnya sekarang perlu bikin support. Kenapa saya bikin support? Karena sudah lewat daripada MA200 ya kan. MA harus di break, ya MA10 sudah menghadap ke atas. Karena kenaikan ada angka 4.600, tapi mudah-mudahan setelah lepas ini ada sedikit gap kecil teman-teman di situ ya. Mudah-mudahan bisa ditembus ya di sini area sininya. Karena beberapa kemarin sempat nyentuh area tanda kenaikan di angka 4550, saya pikir dia akan menyentuh ini lagi lah teman-teman. Minimal lebih pas daripada harga 470 ya. Kemudian sampai ke level 4550 jebol, nah 46.600 dan MA200 saya pikir sudah mengarah ke atas. Itu tandanya ya akan mulai uptrend karena pengambilan foreign sudah mulai bagus sama bandar lokalnya. Smart money sudah berkumpul dengan baik, bandar lokal sudah mulai ada, bandar foreign juga sudah ada, harusnya sudah ada tindak hambatan lagi untuk didorong gitu kan. Kalau BBRI mungkin harus ngambil lagi gitu kan, tapi kalau BBNI pengumpulan sudah mulai bagus. BMRI ya teman-teman ya. BMRI kalau nggak salah sudah mulai diakumulasi geri sama foreign ya. Jadi walaupun sekarang candle merah, foreign itu sudah masuk lagi di BMRI ya, 66,2 miliar, dana lokal pun sudah mulai masuk. Ada KZ, RX, YUAK ini broker bagus sama si BB, dan masih bertahan di MA200-nya keren teman-teman, dari mulai bulan Desember ya, tanggal 1 dia bertahan di MA200-nya. MA200 sudah mulai menghadap ke depan, tinggal di break aja lah teman-teman ya. Minimal ke area 5.200 deh. Mudah-mudahan ya, ini juga sudah bikin tanda kenaikan sama si market makernya. Sebaiknya kalau sudah mulai di break ke area sini, MA2 sudah mulai menghadap ke atas dan siap-siap aja teman-teman. Dan pengambilan poin sudah bagus teman nih ya. Kalau tidak ada halang, sebenarnya kalau tidak ada halang merintang nih sudah tinggal nunggu waktu di break lagi teman-teman. Sekarang sudah mulai di break ya. Dengan dua break aja nih 5.100 saja. Tinggal nunggu break area sini. Kalau sudah di break saya pikir sudah MA2 sudah menghadap ke atas saatnya dia naik ya. Karena syarat kan sudah terpenuhi, smart money sudah ada, bandar foreign sudah ada, bandar lokal sudah ada, tinggal nunggu apa aja gitu, apa aja. Tinggal nunggu apa lagi ya, support sudah dibentuk sekarang di sini di angka 4.800. Area awal aman level sini teman-teman. Satu titik di atasnya 4850 ya. Artinya ditahan di candle yang agak panjang dikit dan ditahan di MA 200. Kalau dia masih terus bertahan di MA 200 bahkan MA 200 sudah menghadap ke atas,
saatnya dia naik teman-teman ya. Karena harusnya secara teori isian teman-teman ya sudah terisi semuanya ya, tinggal tunggu momennya aja gitu kan. Ini momennya belum dapat kali ya teman-teman ya. Harusnya sih ini tinggal beberapa hari lagi gitu ya ke liburan. Harusnya sudah mulai digedor lagi. Si BBCA sudah resmi menjadi support di level sini ya. Nah, hari ini gak ngasih tanda kenaikan walaupun diturunkan, tapi sudah bikin support ya karena sudah mulai ngebentuk lepas daripada MA20 sudah nembus MA10. Cuma satu lagi yang belum teman-teman, belum menghadap ke atas itu teman-teman ya. Jadi bisa jadi gagal jadi support karena MA10 belum menghadap ke atas ya. Baru di break doang teman jadi. Baru mau mulai jadi support harusnya gitu ya. Kecuali kalau sudah masuk menghadap ke atas, nah udah jadi support. Jadi kalau dijebol area sini waspada bisa ke level sini gitu kan. Tapi kalau tidak dijebol, bahkan ini menjadi PR masa depannya. Smart Money sudah berkembang dengan baik, Bandar Pore masih ada di dalam, cuman hari ini keluar nih Bandar Pore nih. 244,7 miliar. Ada KZRX yang nerima, AK sama C sama JP yang keluar. Tapi secara candle ya, yang penting dia tidak lepas daripada tekanan ini, panjang ini. Satu tick di atasnya lah, di angka 7975 itu masih posisi baik-baik aja. Si BBCA ini belum ada berani untuk nembus MA200-nya ya. Saya pikir kalau sudah menembus MA200 dengan ditinggalkan tidak jatuh lagi di MA200 ya saatnya dia mulai uptrend. Karena kan foreign itu sudah ngumpul sudah banyak di sini teman-teman. Foreign sudah ngumpul dengan banyak walaupun ada pengeluaran lebih masih banyak pengambilannya dibandingkan pengeluarannya. Terlebih lagi kan keluar masuknya cenderung masih ada yang masuknya. Jadi artinya si bandar foreign itu masih ada di dalam. Cuma meninggalkan gap yang lebar ini aja nih. Ya, si bandara foreign itu harus bisa bagaimana supaya sini apakah akan dijadikan sebagai nanti PR masa depannya atau ditutup dulu gitu. Karena secara MA pun MA 10-nya kan masih menuju ke bawah. Belum menjadikan support ya, ini baru akan menjadi support. Akan menjadi support itu ketika MA 10 sudah menghadap ke atas ya. Nanti kalau sudah menghadap ke atas karena ini support jangan sampai dilewatin. Kalau dilewatin berarti sudah gagal support. Artinya harga terendah sudah mulai dilewati. Cenderung turunnya akan terjadi, teman-teman. Oke, teman-teman ya, 4 bank sudah dibahas. Kita bahas untuk emiten punya teman-teman ya. Yang pertama ada emiten CAM. CAM. Kemarin CAM itu sudah mulai bagus, dikoreksiin lagi ya teman-teman. Dari Bro Agus Sutiana 6827. Update CAM lagi asing mulai koleksi bagus tidak ya untuk April nuhun sawang suana. Sangkut di 300. Nah ini mah kalau CAM itu teman-teman ya. Ini mah tambah muatan aja karena lagi sideways panjang teman-teman ya. CAM itu tambah muatan aja teman-teman ya. Kalau 300 kan di level sini ya. Udah tambah kalau average silakan aja teman-teman sudah mulai bagus kok, sudah mulai uptrend ya. Kalau mau average ya silakan aja kita cek 300 posisi mana CAM. Ini milik Ultra Jaya teman-teman ya, sudah dipastikan ya kalau milik Ultra Jaya kan salah satu konglo lah teman-teman ya. Kalau teman 300 ya level sini ya. Silakan aja teman-teman kalau mau average sudah mulai bagus kok. Dia sudah mulai didatarkan terus dan tidak mau jebol support lagi kan. Di level sini kan support nih, ada kena yang paling tinggi. Kita kasih jalan dulu, jalan. Kita kasih tanda penurunan dulu 1, 2, 1, 4 masih posisi aman kalaupun turun ya, walaupun jatuh daripada MA10-nya, satu lagi di level sini. Nah, ini tanda penurunan 2 kalau dilewatin masih bagus. Bahkan di pas banget pun nggak jadi masalah. Yang tidak boleh pas itu di level sini nih. Tidak boleh pas, karena bukan tidak boleh maksud gini. Tidak boleh pas. Kalau pas berarti kan besar kemungkinan turun gitu teman-teman ya. Itu yang saya maksud. Kalau hanya level 216 sama angka 214 turun, itu nggak jadi masalah ya. Tidak jadi masalah. Yang harus kita waspada itu ketika turun di level sini. Di angka 212. Karena posisinya si candle yang agak panjang dikit jatuh. Di beberapa kali menyentuh ke angka 240 sudah dipastikan ini adalah targetnya teman-teman. Ini beberapa kali nyentuh sini ya. 1, 2, 3, 4 sudah keempat kali. Berarti kita jalani misi berikutnya. Ini yang keempat kali. Berarti tinggal tunggu kelima kali yang mau. Sih 5 kali ditahan di sini teman-teman ya. Mereka sudah mulai mencoba-coba ya. Sudah mulai mencoba-coba area di angka 224. Nah, foreign pun sudah mulai masuk. Kita cek berapa banyak sih foreign. 10 Desember. Foreign ada YU ngambil 1,1 miliar, AK 56 juta, kurang banyak teman-teman ya. Tapi sudah mulai dikumpulin lah. Terus di bandar lokal juga sudah ngambil sejak sini teman-teman ya. Ini lagi pergantian aja teman-teman ya. Lagi pergantian supir teman-teman ya.
semenjak di 19 November ya. Nah, semenjak si CHAM ini diambil sama si Ultra Jaya ya, maka ini lagi pergantian supir di level-level di belakang ini gantian supir. Nah, sekarang si bandar lokal juga sudah mulai masuk lagi. Artinya mereka lagi ngumpulin barang dulu, makanya dia masih turun naik terpas. Kalau sudah di break mah ke sini juga bisa teman 240 ya. 300 mah bisa kejemput walaupun tidak di average masih bisa kejemput ya. Kalau hanya kejemput aja. Tapi kalau teman-teman pengen cuan ya average aja ya. Average aja nanti targetnya kalau 300 kan di level sini ya. Nah, level sini kan. Nanti targetnya sini aja nih di angka 415. Tapi kalau dia break 415 sudah menanti di angka 598 sama di angka 781. Itu target saya pikir ke 700-an bisa nyampe. Cuman ya perjalanan tidak segampang itu, teman-teman. Di break, turunin lagi, di break, turunin lagi. Itulah yang membuat psikologis kita terganggu. Makanya kalau untuk angka jangka panjang dikit, teman-teman ya, teman-teman harus sabar dan bisa menikmati akan hal itu. Makanya jangan sering-sering dilihatin kalau jangka panjang, teman-teman. Secara tren pun bagus nih, MA200 melihat ke atas. Artinya trennya sudah terjadi uptrend. Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bandar foreign ada, bandar lokal ngumpulin, teman-teman. Mungkin ini belum cukup, teman-teman. Jadi tidak bisa diupload. Nanti juga akan dibikin step kok, teman-teman. Nanti area sini dia ngambil, nanti di break lagi, nanti koreksi lagi, gitu ya. Ada yang jualan, ada yang ngambil, nanti terlihat porennya kembali. Kalau di sini ada jualan, tapi harganya masih tetap di harga atas, artinya bagus. Kenapa? Dia menyisakan, bukan menyisakan, dia meninggalkan jejak di atas. Mereka jualan di atas tapi ngambil lagi di atas. Itu cenderung bagus. Jadi step by step. Mereka sedangkan mereka itu bukan seorang apa namanya bukan seorang investor ya. Kalau yang foreign yang masuk di sini ya. Kalau foreign pengen masuk investor ya cenderung dia akan masuk profil gitu. Jadi yang di sini itu ya foreign sama bandar lokalnya jualan aja gitu. Maka perlunya hanya ngumpulin barang aja. Habis ngumpulin lagi jualan, habis jualan. Kalau dia di atas jualannya tapi harganya masih tetap di situ, berarti cenderung bagus. Yang harus kita waspadain itu ketika dia jual malah diturunin. Nah, itu yang harus kita waspadai. Oke, teman-teman, untuk si CHAM seperti itu ya, ini belum terlalu besar, teman-teman ya. Untuk 1 miliar itu belum terlalu besar ya. Tapi mudah-mudahan dengan 1 miliar ini sebagai fondasinya bisa markup harga sampai ke level sini ya. 140. Ini target saya itu di berapa ini? 274, 328, 380 ya. Sampai ke level 520 itu target saya teman-teman. Ini target utama sih 600 ya. Ini targetnya 600 teman-teman untuk target si CHAM ini. Cuma ya itu perjalanan tidak semudah yang teman-teman lihat untuk targetnya. Butuh perjuangan dan butuh sabar serta waktu. Oke, teman-teman ya untuk CHAM silahkan aja. Teman-teman kalau mau average pun silahkan aja. Lanjut untuk si apa lagi? PG, teman-teman. Kita cek PG milik siapa. PG ya. PG sampai tahu dia kena suspensi teman-teman, wajar kalau dia tidak terlalu naik dulu ya. Ini target sudah disampaikan dengan baik ya, walaupun dengan si kepala merah karena sudah tercapai. Dia jadi target tanda kenaikan teman PG tercapai. Kita kasih tulisan kecil aja. Ini kita cabut targetnya, kita ganti dengan target yang baru berupa tanda kenaikan. Nah, ini jadi tanda kenaikan di sini sih. Ini sekarang jadi sudah mulai jadi bukan target lagi, tanda kenaikan aja. Intinya begini, kalau tanda kenaikan. Kalau dia mampu melewati ini, berarti kelanjutan kenaikannya akan terjadi. Tapi kalau hanya ditahan di level sini, cenderung dia akan melakukan penurunan. Nanti kalau sudah mulai dijebol ya targetnya yang terdekatnya 428 di sini. Kita step by step aja teman-teman ya. Ya teman-teman juga psikologisnya oke lah saya bersyukur di level sini gitu ya. Nanti bisa sampai ke 1200 PG ini teman. Saya punya target ke 1200. Ya tentunya perjalanannya ya tidak semudah yang teman-teman lihat ketika melihat target kan. Hanya lihat target cuma sedikit doang. Nah teman-teman seperti itu ya. Jadi ini tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Tuh ditembus tanda kenaikan. Oke kita area bawahnya yang paling aman di sini aman. Ini masih aman banget sini. Ya walaupun turun ke level berapa nih? 258 ya itu masih aman. Cuman ini butuh break area sini aja ya. Kalau tidak mampu break berarti dia cenderung akan turun kembali. Karena ini kena suspensi teman-teman ya. Pilihannya cuman si PG itu mau mengistirahatkan dulu enggak.
Kalau mau mengistirahatkan, artinya akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Resikonya apa? Suspensi, ya, suspensi 1 minggu. Karena kan baru 1 kali. Bila mana dia menghemat waktu dulu, ya, mungkin dia akan bermain dulu di level sini, ya. Saya pikir ke level sini pun masih aman nih. Di atas dikit ya, tapi ya 230 berarti di angka 236. Itu masih posisi aman. Tapi kalau masih ditahan di MA10 itu baik banget. Mereka akan bermain di level sini dulu, nanti naiknya pelan-pelan. Naik, turunin lagi, naik, turun lagi. Sebab kalau dia memaksakan diri naik, khawatirnya kena suspensi. Ya, tapi kalau si bandarnya pengen mengistirahatkan seminggu, ya pasti akan terjadi naikin kembali gitu. Dan untuk isian pun, Foreign sudah ngambil lagi 253 juta ya. Ada si AK nih ngambil teman-teman. Ini si bandar lokal pun sudah ngambil sejak tanggal 9 Desember. Kita cek untuk 9 dulu deh. Foreign dulu deh hari ini. Foreign dulu hari ini tanggal 16 ya. Ada CC ngambil 10.000 lot teman-teman ya. Terus bandar lokalnya kita cek dari mulai tanggal 9 Desember. Nah, ya ada broker XL teman-teman kita ya. Nah, DR, CP, MU, KI. Ini biasanya suka dipakai sama market maker teman-teman ya. Apalagi KI gitu ya. KI sudah dipastikan lah teman-teman ya. Jadi si emiten ini ya, si PG ini memang sih yang paling banyaknya si XL gitu ya, hampir 2,5 miliar ya di sini nilai tanggal 9 Desember. Nah, untuk DRCPMU ternyata sama si KI pun sudah mulai ngambil ya. Ini terdeteksi ada pengambilan dari seorang market makernya gitu kan. Nah, gitu teman-teman ya, kalau si PG ya, area aman itu ya masih walaupun turun sampai ke MA10 244 itu masih aman. Jadi kalau si PG cenderung dia itu di up ya resikonya akan suspensi. Tapi kalau dia cenderung mainnya pelan-pelan, nanti dikit-dikit itu akan cenderung akan lebih baik. Nanti targetnya ke level 416. Ini dia belum bikin support teman-teman ya. Cuman ada area penurunan di sini. Harga terendahnya jangan sampai lepas 181 ya. 181 bisa jebol kembali gitu kan. Walaupun trennya masih bagus. Dan ingat teman-teman dia punya gap yang sangat besar di sini. Suatu saat dia akan ke sini. Kenapa? Ini lagi digerakkan sama yang namanya market maker. Kenapa? EPS-nya negatif. Artinya kalau EPS negatif berarti sudah tidak punya penghasilan gitu kan. Tapi lagi digerakkan teman-teman. Makanya emiten-emiten seperti ini teman-teman jangan lihatin fundamental. Lihat aja pergerakannya. Ini masih posisi murah, targetnya di sini dulu ya. 366 dulu deh teman-teman ya. Ya walaupun ini milik fundamental, tapi secara fundamental kan harusnya tidak terlalu ekstrim kenaikannya gitu. Kalau cuma data-data seperti ini gitu. Berarti kan lagi dikelola ada kepentingan. Ingat ya, suatu saat dia akan ke sini nih. Dia punya yang namanya gap yang sangat hebat. Pasti ketutup. Kalau sekarang kan lagi uptrend, jadi ikutin aja. Cuman karena suspensi ya resikonya dia itu kalau mau dinaikin akan kena suspensi selama seminggu. Tapi kalau dia sideways cenderung bagus ya, nanti naiknya pelan-pelan. Tapi kalau dia diturunin ya berarti dia akan menurunkan tensi dulu sampai betul-betul dia akan di up kembali. Tunggu aja sampai dia betul-betul koreksi teman-teman ya. Karena kan belum melakukan koreksi teman ya. Dia belum ada yang namanya support ya. Biasanya kalau support terjadi itu sudah melewati MA20. Baru dikatakan itu support. Ketika dia sudah putar balik lagi, nah sisa yang di bawahnya itu adalah sebagai support. Lanjut, ada KKGI teman-teman ya. KKGI itu kena itu ya. KKGI, KKGI. KKGI kok nggak ada teman-teman KKGI. Sudah dibahas enggak KKGI ya? KKGI itu kalau nggak salah kita cek di sini KKGI. Sambil nunggu ya. Baik, KKGI kemarin break di level sini ya, teman-teman. Sudah mulai break di level sini. Kita bikin tercapai dulu. Tercapai. Ini kalau secara hitung-hitungan ya si KKGI ini kan fundamentalnya lagi kurang baik, teman-teman. Ini lagi kurang baik. Dan secara teori MA pun ya masih posisi downtrend. Ya, masih posisi downtrend. Tapi kemarin sudah ngebreak ya area sininya nih. Karena kenaikan yang sedikit-sedikit demi sedikit. Bahkan ini si gap pun sudah mulai ketutup sedikit ya dengan shadow. Tapi belum sama body. Artinya masih ada potensi kenaikan lagi. Foreign kemarin ngambil langsung hari ini keluar.
Kita cek KGGI itu katanya mau bagiin dividen informasinya itu ternyata itu informasi ini teman-teman ya. Dividen terakhir itu tanggal berapa? Januari tahun 2006. Iya 17 perak nih. Januari ya. Januari tahun 2020. Kita cek akan bagiin dividen Januari tahun 2020 tanggal 23 Desember ya. Nah, berarti sisanya yang kemarin teman-teman. 17, 15. Sisa yang kemarin berarti ya. Ya kan? Ya, sisa yang kemarin nih dividen TTM-nya ya. Sisa dividen dibagiin 17 Desember tanggal 23 Desember ya. Dia bagian lumayan 17 perak. Kalau dari hari sekarang berapa nih? Harga sekarang berapa? Di angka 346 ya. Tinggal dihitung aja ya, teman-teman punya di harga berapa tinggal dihitung aja. Sekitar 4%-an. Ya 4,9 ya, 4,9% kalau harga sekarang lumayan lah, teman-teman 5%-an gitu ya. Kurang lebih 5%-an. Kita cek di corporate action. Tanggal 17, 22 Desember, cum date-nya tanggal 23, dibagi nanti Januari ya, 14 Januari. Nah, jadi ada aksi korporasi, teman-teman ya. Emitennya sudah mulai di-up kemarin, nah sekarang ada penurunan. Tapi kalaupun sekarang lagi ada penjualan seorang foreign, bandar lokal juga ngejual, tapi masih punya barang. Jadi si KKG ini masih punya barang, teman-teman. Nah, yang sekarang yang ngambilnya itu adalah siapa ya? Ya, tanggal 16 untuk domestik ada teman kita, ada si aja sudah ngambil ya, sudah ngambil ya. Untuk foreignnya ada yang ngambil nggak? PK ngambil 15. Kalau kita gabungin ya di tanggal 15 Desember. Jadi sebenarnya si foreign masih ada di dalam, teman. CC masih punya 25.000 lot ya, teman. Ya tinggal 10 BK baru ngambil kan 15 kalau si BK itu ya. Sedikit amat si BK ngambil ya. Jadi CC asik jualan 9.000, hari ini ngejual 9.000 ya. Dari modal 25.000 ya. Nanti sisanya dari berapa kemarin dia ngambil tanggal 15 itu? 34.000 ya. Sekarang tinggal 5.000 lagi. 25.000 lagi ya. Nah, punya sisa barang 25.000. Artinya si Cece pun masih belum jualan. Kembali ya yang memaaf harga jualan ya wajar lah teman-teman. Kalau dari teori MA ya sekarang dalam posisinya dia masih posisi downtrend ya. Kecuali nanti juga kalau ditembus teman-teman ya. Kalau tanda kenaikan ini dapat ditembus dengan body cenderungnya. Teman-teman kalau untuk kenaikannya ya, teman-teman nanti periksa untuk MA 200-nya ya. Kalau MA 2 sudah mulai menghadap ke depan sedikit ke atas, ya saya pikir itu akan melanjutkan kenaikan lagi ya. Tetapi kalau hanya MA 2 hanya naik sedikit, menembus MA 200, tetapi MA 200 masih menuju ke bawah, itu waspada teman-teman, dia cenderung masih akan turun ya. Jadi untuk isian, si bandar foreign masih ada di dalam, bandar lokal masih ada di dalam. Kita cek untuk 15 menitan. Posisinya seperti apa. Nah, tunggu dulu teman-teman. Kalau mau masuk scalpingan, tunggu dulu aja ya. Tunggu dulu sampai dia masuk lagi ke MA 10-nya. Teman harus cepat-cepatan kalau scalping gitu ya. Volume pun masih ada ya hijau. Untuk terakhirnya masih hijau. Tinggal tunggu breaknya aja nih. Mungkin nanti kalau teman-teman ngambil di angka 350, teman-teman ya. MA 10 sudah menghadap ke atas, saya pikir itu dia akan naik kembali. Kan CC pun belum jualan secara signifikan gitu kan, masih menyiapkan barang 25.000 lot lagi. Nah, mudah-mudahan dia bisa jualan di atas. Selama MA2 masih berada di atas, masih ada potensi penurunan, tapi kalau sudah mulai di break pun nanti teman-teman lihat apakah MA10-nya apakah MA20-nya sudah mulai menghadap ke atas, maka itu akan terjadi kenaikan lagi. Terlebih lagi nanti mungkin akan mengejar di tanggal 23-nya gitu ya. Untuk pembagian dividen. Nanti kalau ada pembagian dividen sekitar 5%-an teman-teman ya, itu berarti penurunan sekitar 4%-an. Harusnya teman-teman menyadari akan dividen sekitar 5%-an. Ini semua sudah turun banyak teman-teman nih, bahkan support pun sudah dijebol di sini. Tinggal ada support satu lagi di level sini di angka 255 lah support. Sama di sini support juga ada di angka 219 gitu ya. Oke teman-teman ya, untuk KGGI dibikin kaget dulu teman-teman. Ingat ya, nah si KGGI kalau dia potensi dia break ke MA 200,
tapi MA200 masih menuju ke bawah, itu potensi penurunan masih terjadi. Tetapi kalau dia break MA200, tapi MA200 menghadap ke depan sedikit ke atas, nah biasanya dia akan uptrend. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Kalau boleh sih keluar masuk, masuk, keluar lagi pelan-pelan, masuk lagi, keluar lagi gitu. Berarti modulasi ini menjadi support nih ya. Ini support modal menjadi support terbaiknya ya. Karena beberapa bulan ini dia tidak mau lepas daripada 318 ya. Kalau kita lihat dari sini sih sudah jebol sini ya. Masih lepas sini doang nih supportnya. Support yang terbaik itu 250 supportnya gitu. Tapi ini ada support pendeknya lah teman-teman. Kan ini support pendek di sini. Tidak mau lepas nih dari sini. Cenderung dia hanya disentuh aja. Dan masih meninggal satu tick nggak? Coba lihat ya. Satu tick kan ditinggalin kan. Satu tick yang merah ini tinggal sama dia. Jadi kalau dia tembus waspada. Model gini nih, ada candle panjang gini ya. Ketembus kan turun teman-teman. Juga sama nih. Jangan sampai ketembus. Kalau masih bertahan di 332 berarti posisi bagus kalau kayak ini. Artinya masih bisa bertahan untuk bisa up kembali. Hanya butuh ngebreak MA200 terus membelokkannya. Kalau sudah mulai belok saatnya dia untuk kenaikannya lebih tinggi lagi. Target untuk si KKGI itu saya punya di target di angka 456, di angka 530. Nah, standar itu di level sini teman 600-an ya. 600 standarnya teman-teman. Kalau di sini kan standar itu di sini. Nah, 400 itu teman kalau nyangkut di 400 teman-teman itu masih bisa kejebut. Ya, walaupun teman udah nggak punya dana lagi 400 kejebut teman-teman. Nanti targetnya kan 600-an teman-teman, level sini 600-an lah ya. Standarnya. Kalau dia dikasih ke angka lebih berarti bonus buat teman-teman. Oke, teman-teman ya untuk si KKGI seperti itu ya. Ini bagus teman posisinya sudah mulai membaik lah gitu ya. Karena MA200-nya pun sudah sedikit lagi ditembus, sudah agak sedikit ke depan. Ya teman-teman untuk KKGI ini tanda kenaikannya aja yang pastinya itu nanti targetnya di level sini nih 456 ya. Tapi dengan catatan MA200 juga menghadap ke depan dan sedikit ke atas. Itu menjadikan si KKGI bisa uptrend. Oke, terlebih lagi dengan pembagian dividen ya. Mungkin beberapa teman-teman kita yang suka dengan dividennya gitu ya. Kalau kita lihat di tanggal 15 kan teman-teman ini badan lokal sudah masuk kan. Ada teman kita sudah mulai masuk nih ya. Tapi ada yang tidak, udahlah kalau sudah jualan aja gitu ya. Tapi ada yang baru masuk gitu ya. Tanggal 5, 16 saya coba cek. Nah, MG masih keluar lagi. Teman-teman sudah mulai masuk ya. XL, NI, YP gitu ya. AZ nih teman-teman ya. Sudah mulai masuk. YU sudah mulai masuk. Kalau untuk bandarnya balik keluar MG sama gitu. Kalau kita gabungkan dari tanggal 15. Yang masih ngejual itu siapa? MG yang masih ngejual. YB ngejual. Tapi kalau kita lihat sih bandar lokalnya masih ada di dalam. Kalau kita kan ke sini doang ngambil bandar lokalnya, net buy itu lokal sini. Kalau sini kan masih keluar masuk, masih papok lah gitu ya. Tapi kalau di sini bandar lokalnya masih ada barang. Oke, bisa jadi si EP atau si AZ gitu kan. Nah, tidak akan tahu persis teman-teman siapa yang menggerakkan untuk ataupun kita tahu sini cuman perkiraan aja teman-teman. Tapi kalau biasanya broker-broker kayak MG, YB teman-teman itu yang suka dipakai sama broker market maker gitu kan. Nah biasanya ya broker-broker itu yang kita curigain sebagai market maker. Tapi terkadang sekarang itu karena sudah mulai ketahuan sama, kan sekarang banyak retail yang menjema keren untuk apa namanya untuk masuk ke bursa aja sudah tidak mau lagi masuk ke emiten-emiten seperti ini teman-teman ya. Cenderung kalau sudah punya modal besar dia tidak akan masuk ke emiten. Kalau retail yang sudah sampai miliaran teman-teman ya, dia tidak akan masuk teman-teman ke emiten yang kurang liquid ya. Paling masuk juga sedikit sama teman. Kalau sudah levelnya teman-teman sudah miliaran ya, cenderung tidak akan masuk ke level-level yang kurang liquid. Apalagi kalau untuk 1 miliar cenderung kurang bisa teman-teman satu hari tidak bisa keluar gitu kalau 1 miliar aja. Makanya kalau ada retail yang jago di market sudah tidak akan masuk lagi ke emiten ya skalanya kecil ya. Cenderung walaupun masuk ya dengan uang yang kecil aja gitu kan. Sebab kalau masuk besar udah ketahuan. Nah, ini kan katanya market digebuk sama market maker teman-teman ya. Mereka juga kalau sudah sudah lama di bursa gitu. Nggak mungkin istilahnya retail dengan modal yang besar yang sudah jago gitu ya untuk masuk ke emiten yang market cap-nya kecil dengan dana yang besar. Mereka juga bingung mau keluar di level mana gitu kan.
Sama aja retailnya yang ngerek harga, teman-teman. Makanya mereka itu yang market maker yang modalnya besar juga pasti dia pilih-pilih emiten ya, teman-teman. Oke, teman-teman ya, untuk si KKGI seperti itu ya. Ini secara itu bagus, teman-teman. Kalau secara TM bagus, cuman ini MA2 sebelum di break aja ya. Kalau sudah di break mah bagus, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk si KKGI gitu ya. PSSI ini. PSSI, teman-teman. PSSI, PSSI. Wih, keren banget PSSI, teman-teman. Kita cek PSSI. PSSI. Udah naik, teman-teman, PSSI. Tanda kenaikan sudah lewat. Udah lama nggak dibahas nih. 1, 2, 3, 4. Terakhir dibahas tanggal 10 bulan 10. Ini saya bikin target selesai aja ya. Selesai. Oh, bukan selesai, tercapai, bukan selesai. Tercapai ya. Selesai mah nanti di atas, teman-teman ya. Ini belum, teman-teman. Nah, ini adalah harga wajar kuartal 2 ya. Nanti kita akan hitung untuk harga wajarnya. Mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk harga wajar. Banyak ya harganya belum saya hitung, teman-teman ya. Mohon maaf ya. Nah, sekarang tanda penurunan cenderung terakhir di sini berarti dibahas ini ya. Septemberan lah dibahas, teman-teman ya. Oktober berarti. Nah, cenderung dia ditahan di angka 340. Dia tidak mau lepas daripada 338. Supportnya itu di sini tapi tidak mau ditembus ya. Ini tanda penurunan teman-teman. Itu beberapa kali terus dengan shadow tapi tidak mau lepas ya. Bahkan sekarang pun sudah mulai di break MA 200-nya. Nah, bila mana dia itu tidak turun lagi, teman-teman, dari 356, cenderung nanti MA 200-nya menghadap ke depan. Terus di break lagi ke nanti ke level 382. Nah, saatnya dia uptrend ya. Saatnya dia uptrend, teman-teman. Saya kasih sini ya untuk ini tanda kenaikan aja. Nanti targetnya akan saya cantumkan di atas ya. Ini tanda kenaikan aja artinya ini harus tercapai dulu gitu kan. Bila mana tidak tercapai ke level sini maka dia akan cenderung ada penurunan lagi. Tapi kalau sudah dicapai maka targetnya di sini. Ini ada 3 step yang harus dilalui. Nah, targetnya nanti 400. Ini targetnya untuk si PSSI. Tapi saya ingin lihat besok itu dia bisa membelokkan MA 200 enggak, teman-teman. Kalau sudah bisa membelokkan cenderung bagus ya. Terus selanjutnya saya bikin sekarang ya targetnya. Di angka 460 target selanjutnya ini tanda kenaikan di level sini. Sampai ke 488 ya. Ya sampai situ, teman-teman. Jadi targetnya saya bikin 3 target ya. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Kalau ke angka 484 ya cenderung teman-teman harus bersabar juga gitu ya. Oke, teman-teman, untuk PSSI ya, untuk PSSI Bandaloka hari ini masuknya keren banget. Kemarin Bandaloka masuk terjadi hari keren banget. Walaupun dia turun sampai ke level 358 masih posisi aman. Yang penting seharusnya dia sih bertahan di MA 200-nya ya. Selagi dia masih bertahan di MA 200 walaupun sideways panjang, trend up-nya sedang terjadi. Tapi kalau MA 200-nya sudah di break lagi, teman-teman, yang menjadikan MA 200 masih menuju ke bawah, ya walaupun di break tapi MA 200 masih menuju ke bawah. Artinya dia masih ada potensi penurunan. Tapi kalau sudah mulai diberi ke harga tengah, ke depan, si MA 200 menghadap ke depan sedikit ke atas, itulah dia saatnya naik. Kayaknya saya kasih tanda kenaikan aja di sini. Karena target yang terdekatnya sudah dilalui. Maka saya bikin tanda kenaikan di angka 382. Nanti targetnya ke angka 410 dulu, teman-teman. Itu untuk si PSSI. Bandar Poren juga masuk ya sedikit 64 juta. Domestiknya ada si SSMG nih yang suka memaaf harga, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan besok tidak dibikin shadow ya karena ada si MG nih. Si MG tahun sendiri, teman-teman. CC ngasuk sedikit amat, cuman 1.800 lot, teman-teman. Retail aja bisa gitu kan segitu, teman-teman. Tapi itu poren, teman. Itu adalah poren. Oke, untuk PSSI seperti itu ya. Mudah-mudahan sih besok ditahan di MA 200-nya walaupun turun tapi ditahan. Tapi kalau dia naik ya silahkan aja. Target-target sudah kita canangkan. Yang penting kita teman-teman fokus ya terhadap target, maka teman-teman akan membuahkan hasil PSSI.
logistik teman-teman ya. Nah, PS itu cenderung di sideways kan di sini. Makanya sekarang habis habis turun gunung, teman-teman si PSS ini kan beli fundamental. Sudah lepas daripada harga tengahnya. Nanti minimal ke harga tengah nih 410. Makanya sini nih. 410 itu adalah area di mana dia itu di harga tengah. Jadi standar itu di sini nih. Jadi makanya saya bilang ini harus kalau dia sudah break area sini kan 460 ini tanda kenaikan kan di sini. Jadi bila mana dia sudah break area 410 di sini nih lepas ini. Artinya dia sudah mau dijual di harga mahal ya dari ke sini. Udah di harga premium lagi di atas 410 ya. Tinggal menikmatin aja teman-teman ya. Nah, area sini sudah dibikin lama teman-teman di area-area standar 340-an, 340-an gitu ya. Jadi cenderung ini adalah tatanannya di sini teman-teman. Bahkan foreign pun cenderung hanya keluar masuk aja ya. Lepas itu baru ngambil hari ini juga nih, yang besarnya tuh kan. Selama dia periode dari mulai pembuangan besar di sini ya tanggal 3 September yang baru diambil lagi sama si foreign. Yang mengatur harga itu ada si bandar lokal, kalau masuk keluar lagi masuk keluar lagi. Oke teman-teman untuk sementara sebetulnya untuk si PSSI yang penting teman sudah tahu area amannya di mana untuk penurunannya. Walaupun sebenarnya kalau sampai level sini pun teman-teman ya kalau teman-teman nyangkut di sini nih masih aman karena masih aman ya masih dalam potensinya masih ada kenaikan lagi asal jangan dijebol era si candle tiang ini nih. Minimal menyisakan satu tick aja 346. Tapi yang paling bagus itu tidak jebol EMA 200 nya. Karena kalau sudah mulai jebol EMA 200 kan EMA 200 nya masih menuju ke bawah. Artinya potensi penurunan masih ada. Syukur-syukur nanti ditahan di level 340-an. Oke, teman-teman untuk PSI mudah-mudahan sesuai dengan yang direncanakan. Lanjut ada BBRM ya. BBRM pelayaran teman-teman sudah mulai membaik nih ya, mau berlayar teman-teman. Mau berlayar atau BBRM bukan setelah tanda kenaikan. Selamat ya kepada teman-teman yang istilahnya menunggu untuk BBRM gitu ya. Menunggu dengan sabarnya sekarang sudah tercapai. Sudah mulai di break gitu kan. Sudah mulai bagus. Pas banget di targetnya teman-teman ya. Nah kalau sudah begini teman-teman besok naik nggak? Besok naik nggak? Pasti pada nanya begitu. Besok naik nggak? Besok naik nggak? Nah, suka saya bilang jangan teman-teman jadi dukun atau mau percaya sama dukun ya. Yang penting teman-teman tahu posisi teman-teman di mana belinya, tahu teman-teman mau targetnya ke harga berapa, udah sesuaikan dengan target teman-teman. Kadang-kadang saya menarikkan ke level sini. Kalau teman-teman kuatnya cuma level sini, ya udah jual aja. Kenapa? Kan psikologis teman-teman belum siap untuk menerima kenaikan yang lebih tinggi lagi. Ada teman kita kan yang di bumi itu saya mudah cukup ketika break dia tinggi saya jual aja. Betul, itu pilihan yang tepat. Karena untuk menyiapkan mental teman-teman ke harga yang lebih tinggi itu sangat sulit sekali, teman. Bayangin aja teman, silahkan aja teman-teman ya. Ada orang yang sudah siap dengan kenaikan 100%. Ada yang cuma niat doang. Niatnya 100%, 10% sudah take profit. Nah, makanya teman-teman ayo kuatin aja mental dulu. Kalau teman-teman kalau yang 100%, 200%, 300% gitu ya. Mereka sudah siap dengan kenaikan sama penurunannya. Modal kalau teman-teman istilahnya mau naik 100% tapi baru 20%, 30% takut kehilangan lagi yang 20%. Kadang-kadang kan suka market maker kan suka bikin kita ketakutan, teman-teman. Naik sekitar 30% gitu kan. Turunin mulai di sini kan naik gitu kan. Bikin sideways gitu kan. Wah, itu kagak break-break gitu teman-teman ya. Udahlah daripada nggak naik-naik saya jual aja. Langsung naik teman-teman ya. Nah, itulah yang namanya psikologis, teman-teman. Makanya target itu yang suka saya bilang tentukan target aja. Artinya teman-teman mau di mana take profitnya gitu. Jangan sampai teman-teman sudah masuk tapi nggak tahu kapan masuk, kapan keluar. Ya, harusnya teman-teman sudah sesuaikan dengan planning teman-teman. Kalau sudah keluar ternyata dia naik lagi, udah. Memang rezeki teman-teman cuma segitu. Terima rezekinya, syukurin apa yang didapat. Ya, oke teman-teman sudah ya BBRM. BBRM masih ada kelanjutan sampai ke K236 teman-teman ya. Kita copy paste aja ya. Karena pembuatan pun sama ya. Jadi target yang terkecilnya sudah, target pertama sudah, ini target yang kedua, tanda kenaikan sudah dicapai, cuma tinggal target doang yang di sini belum.
hari ini terjadi kenaikan bagus. Nah, teman-teman tinggal yang namanya penurunan. Ini kan naiknya tinggi, jadi teman-teman kalau dia naik tinggi turunnya dalam ataupun tajam, harusnya sudah tahu akan hal itu, ya. Area aman. Nah, tinggal pilih area amannya. Area yang paling aman di mana di sini? 137 kalau dia masih cenderung 137 masih aman banget, ya. Yang kedua, teman-teman di sini jangan sampai lepas daripada candle panjang ini. Berarti satu tick di atasnya kan 120. Nah, jadi walaupun dia asal turun ke 120, tapi besoknya ada pantulan dari 120-nya, itu masih posisi aman. Yang patut waspada itu ketika sudah roboh candle yang panjang ini. Berarti kalau lepas ini kan. Nah, itu waspada di sini nih ya, karena sudah mendekati EMA walaupun masih posisi baik-baik aja setelah tren gitu kan. Cuman kan penurunnya sudah mulai dalam. Nah, ini tanda penurunannya di sini 114. Ini bukan support, teman-teman. Ini bukan support, hanya tanda penurunan aja. Jadi masih belum stabil gitu istilahnya. Tapi kalau sudah ada support, teman-teman ya, terus dia up lagi, nah udah mulai stabil tuh. Artinya kalau tidak jebol support lagi, dia cenderung akan up. Makanya kalau sudah naik seperti ini, tunggu dulu sampai dia bikin support harusnya teman-teman. Cuma kalau ada kenaikan yang memang rally, ya teman-teman ikutin aja kemauan dia. Udah kita cek di sini untuk BBRM itu kenaikannya rally apa dibikin support, teman-teman. Ternyata dia kenaikannya itu rally, teman-teman sini nih. Rally kan kenaikannya. Rally. Juga sama nih kenaikannya rally. Jadi tidak tanpa bikin support ya. Kita cek di sini kenaikan rally apa bikin support tuh kan. Dia rally kan naik kan, tidak bikin support kan. Jadi bikin supportnya itu begini dia. Datar area atasnya. Ya, jadi dia punya sejarah seperti itu, teman. Jadi dia kalau kenaikan itu terus naik gitu teman-teman. Kalau turun terus itu rally seperti ini. Nah, rally kenaikannya. Jadi kalau dia itu sideways-nya sideways atas. Ya, nanti kalau set, ya sideways atas aja. Lalu bikin support itu di atasnya gitu kan. Nah, karakternya seperti itu, teman-teman. Untuk isian bagaimana isiannya? Isiannya bagus, teman-teman. Isiannya itu bandar lokal belum keluar. Dia masuk di tanggal 2 Desember ya. Lanjut ada penjualan di tanggal berapa? 4 sama di tanggal 5, tapi tidak terlalu besar yang ambil lagi. Lalu baru jualan di sini nih, ya. Nah, ketika harga tinggi ini dia jualan, teman-teman ya. Jualan sedikit. Tapi ketika si bandar lokal jualan, ternyata 2 hari foreign sudah masuk kembali ya, tanggal 16 sama tanggal 15. Nah, di domestiknya menarik banget ada si MG, teman-teman. Hati-hati dengan shadownya besok ya. Bisa jadi terjadi open gap apa lagi gitu ya, sesuai dengan sejarah. PD juga nih memang betul bagian daripada retail, teman-teman ya. Cuman ya tahu sendirilah PD itu teman-teman sering saya jelaskan ya, suka masuk market maker suka masuk ke PD. Kita cek untuk foreignnya dukungan dari si CC, teman-teman. Kita cek 2 hari CC punya 23.000 lot, artinya nambah muatan. CC nambah muatan sembari jualan nambah muatan. Sampai sih kenaikannya akan bagus, teman-teman. Minimal dia dibikin gap lah gitu ya. Dan dia karakternya kan mudah-mudahan sih menyesuaikan dengan karakternya, dia naik, dia sideways gitu dan naik lagi sampai mudah sampai ke targetnya di angka 236. Ya, 236 kalau sudah tercapai kita akan ini sudah mulai harga setengahnya, teman-teman. Artinya memang sampai level sini 236. Sudah mulai di harga premium. Sekarang sudah mulai nempel di harga premium, teman-teman. 159 itu ya. Ini MT 50-an terus kena di 50 gitu ya. Jadi yang termasuknya itu emiten 50-an teman-teman untuk si BBRM ini. Suatu saat harga 50 kembali. Nah, ini lagi up gitu ya. Target saya itu berarti di atas harga tengah. Artinya di harga premium. Nah, bila mana nih target ini tidak bisa dijebol ya. Cenderung dia akan buat turun kembali kan. Dia akan menguji lagi, kalau dia akan terjadi kenaikan dia akan menguji lagi. Nah, dalam ujiannya itu jangan sampai lepas daripada candle panjang ini. Kalau candle panjang ini lepas, potensi penurunan akan terjadi. Ya, begitu teman-teman untuk BBRM. Selamat ya yang punya BBRM teman-teman. Oke teman-teman ya, kita bahas lagi emiten apa nih? JSMR ya. JSMR. JSMR, 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 Jasa Marga.
dari Bro Henry, JSMR. Posisi downtrend. Kenapa downtrend MA 200 berada di atas? Bagi teman-teman yang mau ngambil, sabar dulu, jangan ambil dulu. Karena potensi penurunan masih ada. Dan perhatikan bandar lokalnya, cenderung jualan. Bandar foreign, jualan. Kemarin ada pengambilan, jualan lagi. Hari ini ada pengambilan, besok jualan lagi enggak nih, gitu kan. Tunggu dulu. Bila mau ngambil, pastikan MA20 berada di bawah candle dan sedang menuju ke atas. Karena MA200 masih berada di atas, kenaikannya sementara. Ke level mana? Nih, saya kasih tanggal yang baru di sini, teman-teman. 16, 12, 25. Artinya MA3 sudah dibahas gitu kan. Nah, inilah tanda kenaikannya yang menjadikan targetnya. Karena MA3 lagi di downtrend kan. Kenapa downtrend? Sudah terlihat MA20 200 berada di atas, ya. Supportnya di mana? Nah, supportnya itu di level sini, teman-teman. Di angka 3250. Apakah harus beli di support? Sabar. Harus ada konfirmasi dari MA-nya. Kalau di support MA10-nya masih berada di atas, artinya kan potensi penurunan masih akan terjadi. Maka tunggu dulu sampai betul-betul MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Bagaimana kalau teman-teman yang nyangkut di level sini? Apakah teman-teman ketika teman-teman beli sudah melakukan planning atau tidak? Ya, kalau sudah melakukan planning, planningnya mau ngapain? Cut loss, average atau biarkan? Oke, kita cek di sini JSMR ya, JSMR. Untuk average pun kalau posisi begini jangan ngambil dulu. Nah, JSMR itu sudah lagi turun gunung. Perhatikan, ini gunungnya kembar teman-teman. Dia selalu bikin double top teman-teman. Jadi kalau sudah menemukan si JSMR ini nanti double top, udah jangan masuk dulu deh gitu kan. Nih, ini double top ya. Di sini juga terjadi double top. Ini mah enggak ya. Nah, ini bukit lagi penurunan. Ya. Nanti teman-teman targetnya ya, ketika dia longsor dari supportnya di angka, contohnya dia jebol support ya, 3.300 nih. Nanti targetnya kan lagi downtrend nih. Jangan terlalu tinggi-tinggi dulu teman-teman ya. Ukur aja setengahnya nanti. Contohnya supportnya di sini ya. Contoh ya ada pantulan gitu ya. Nah teman-teman ukur seperti ini. Nanti targetnya di level sini. Di bawah MA 200 saja pokoknya. Jadi nanti targetnya itu di bawah MA 200. Dan mungkin ke level sini itu sabar dulu. Karena akan menunggu dulu konfirmasi MA 200-nya. Selagi MA 200-nya walaupun di break. Tapi masih menghadap ke bawah. Potensi penurunan masih akan terjadi. Kecuali MA 200-nya mampu dibelokkan ke arah atas. Ya, oke. Nah, bila mana support ini tidak dijebol, teman sudah mulai bagus nih ya. Artinya dia sudah bikin step kan di sini. Di level sini tidak kuat, ya tidak kuat turun, artinya dibikin step. Nanti kalau sudah break area 4088 di sini. Sudah balik lagi ke 4088, 4120 kalau di sini mah ya. Maka saya pikir MA2 sudah mulai semangat ke atas. Artinya terjadi kenaikan yang bisa ke level harga tertinggi lagi akan terjadi. Karena berdasarkan harga wajar itu di angka 4.000 sama 5.000. Jadi sekarang itu masih posisi murah. Kalau berdasarkan hitung-hitungan. Tapi kalau berdasarkan TA betul murah. Tetapi saat yang ngambil belum bisa. Kenapa? Masih potensi ada penurunan. Tunggu sampai betul-betul MA10 berada di bawah. Ya. Karena dia baru turun, teman, baru turun bukit lah ya. Ini nanti penentuan di sini nih. Kalau dia jebol support lagi berarti kan akan ke bawah. Nanti targetnya kalau mau ngambil tunggu MA10 yang tadi saya bilang itu targetnya itu setengahnya daripada harga atas sama harga bawah di sini. Setengahnya. Atau mungkin kalau dia lepas daripada berapa, kalau lepas dari 3.260 berapa poin tuh teman-teman, nanti targetnya lepas sini nih malahan. Jangan jauh-jauh. Oke, teman-teman seperti itu ya. Jadi untuk siapa? Untuk si JSMR posisi lagi turun dulu. Bagi teman-teman yang nyangkut di level sini nih. Nah mungkin kalau teman-teman yang saya nggak punya dana lagi gitu ya. Tapi teman-teman nyangkutnya masih di bawah harga tengahnya. Di angka 4.000 ke bawah. Mungkin 4.100 gitu ya teman-teman. Aku di agak pucuk sini nih. Bukan pucuk ya, beli harga bukitnya di sini nih. 4.100. Itu masih bisa kejemput ya. Kalau teman-teman nggak punya dana dan tidak mau cut loss itu masih bisa kejemput. Cuma tinggal waktu aja. Ya, kita percayakan semua waktu dan bersahabat dengan waktu. Bagi teman-teman yang mau average, sabar dulu ya. Secara MA belum bisa masuk, isian pun belum banyak teman-teman. Karena kalau si JSMR mau naik,
pasti foreign-nya mengisi banyak. Nih, foreign-nya ngisi banyak. Dana lapo account masih banyak, dan smart money pun ngisi banyak. Ini baru terkumpul sama smart money aja. Belum dua lagi, belum terjadi pengumpulan barang. Ya, sabar dulu. Untuk ngambil pun harus sabar. Masuk aja ke watchlist ya. Oke, teman-teman, untuk si JSMR seperti itu. Udah berapa jam nih teman-teman ya? Udah 1 jam nih. Kita satu lagi deh, Zata teman-teman nih. Zata. Kita cek Zata. Dari Blue Arbet Chandra ya. Zata average 69. 69. Bahas Zata dan jadi Blue Arbet. Zata di average berapa? 69 ya. 69. Area sini ya. Oh, di sini area sini. Area sini. Ini yang saya khawatirkan itu si ini nih teman, nama ini ya. Udah tahu kan, sudah saya kasih tahu kan. Yang saya khawatirkan itu emiten ini, nama ini ya. Sultan Subang teman-teman. Saya kasih tanda sekarang di sini. Harusnya sih teman-teman kalau emiten-emiten yang istilahnya terpengaruh dengan nama-nama yang kurang baik, teman-teman hindarin aja lah gitu ya. Mau naik ke berapapun teman pasti digoyang lagi. Pasti digoyang lagi. Ini masih di atas emang betul saya punya target ke level sini gitu ya. Karena sudah saya kasih tahu kan teman-teman itu ketika dia lepas daripada FC akan saya kasih kabar untuk tanda kenaikan. Cuma untuk saat ini kan dia lagi turun gunung dulu teman-teman. Kemarin wajar lah sebenarnya sih ke senjata itu wajar ya. Jatah itu wajar dia itu turun gunung dulu atau ada pembuangan dulu ya. Kenapa? Karena kan kemarin yang memaaf harga itu si bandar lokal. Jadi si bandar lokal kalau sekarang take profit harusnya sangat wajar sekali. Nah, senjata kan sudah punya beberapa kali support teman-teman. Yang pertama supportnya di sini ya. Ini support sekalian ada candle panjang juga di sini kan. Ada tiangnya. Nah, kemarin bikin support lagi di level sini. Ya, jangan sampai lepas support lagi nih. Lepas support lagi waspada teman-teman. Kita cek di sini. Oke, jadi dia punya support di angka 62. Nah, 62 itu adalah support. Jangan sampai dilewatin ya supportnya. Sampai kita tanda kenaikan lagi ya. Sama kita 69 ya, area sini ya 69. Kalau teman-teman belinya di level 6 di angka sini kan sudah cuan ya berarti ya. Tapi kalau teman-teman kayaknya beli di ketika dia koreksi. Koreksi. Nah, ini kanal panjang kan dilewatin teman-teman. Yang suka saya bilang ya, jangan sampai lewat kanal panjang kalau ingin up kembali. Ternyata kanal panjang dijebol ya. Nah, maka tahanan tinggal satu lagi di sini kan. Kanal sini yang tebal, yang panjang ini. Ini juga dijebol kan. Dijebol, terjadilah penurunan sampai level sini kan. Ya kembali bikin lagi kanal panjang lagi dijebol juga. Nah, ini supportnya kalau dijebol lagi nih, cuma terakhir doang ini doang nih jebolnya. Maksimal dia itu harus satu titik di atas, berarti di sini 659. Bila 59 dijebol juga, cenderung dia akan ke bawah ke angka 56 untuk supportnya. Tetapi kalau di angka 59, terus besoknya ada balik arah lagi atau membuat dia balik arah lagi, tidak mampu untuk turun 59, maka akan terjadi kenaikan lagi. Ya, tetapi kalau dia malah dijemput, teman-teman ya, supportnya malah dijemput, waspadalah ke 50. Karena emiten 50-an ya. Ingat ya, jatah itu emiten 50-an. Nah, si bandar lokal itu lagi berusaha jualan dulu. Kenapa jualan? Karena dia memaaf harga. Sangat wajar sekali untuk jualan. Nah, ini tanda penurunan kemarin sudah mulai disisain satu tick nih ya. Saya bikin ya sini satu tick ya. Biar terlihat jelas ini open gap aja gitu. Nah, dia harus bisa ngebreak area sini, masih bilang area sini. Dia harus ngebreak area sini. Bila mana area sini kita ganti tanggal deh. Nah, bila mana 76 sudah mulai di break, maka dia akan melanjutkan kenaikan. Beberapa kali nih, 1, 2, 3. 3 kali berarti yang keempat kalinya sekarang. 4 kali, ya ini target yang keempat kali untuk di break. Bila mana yang keempat kali bisa dijebol, maka akan terjadi kenaikan ke angka 92. Jadi 69 itu bisa dijemput. Ini ada beberapa kali nih, 1, 2, 3. Artinya yang keempat kalinya kan. Bila mana yang keempat kali dijebol, maka akan terjadi kenaikan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau sampai disentuh-sentuh aja, terus dia turun lagi, waspadalah. Nah, model ini kan harus waspada nih, kan yang ngambil tenaga sudah melewati
Candle panjang ini teman-teman ya. Tahanan ini tinggal support aja di sini kan. Tinggal ke 62. Jadi kalau dia dijebol support lagi ya waspada dia bisa turun. Bahkan bisa ke 50 teman-teman. Karena lagi belum ada lagi si Foreign atau si Bandar Lokal yang ngambil secara besar-besaran. Kemarin Foreign sudah ngambil di sini tapi dia keluar hari ini. Bandar Lokal sudah ngambil di area tanggal 15 tapi keluar hari ini. Walaupun masih menyisakan barang. Nah, kita cek broker summary-nya ya. Apakah memungkinkan dia bisa di-up kembali? Kita lihat market maker-nya ada apa. Tengah 16 dulu ya. Ternyata MG sudah mulai masuk. Nah, MG itu yang suka memaaf harga kan. Nah, saya pikir MG kalau sudah bisa masuk lagi akan kecenderungan dia memaaf harga. Cuman ingat shadow ya. Manfaatin shadow-nya nanti ya, teman-teman. Yang kedua, tanggal 15 kita cek. MG sudah masuk lagi 74. Artinya 2 hari ini si MG masuk. Ini 74 kan. Kita cek tanggal 12. Apakah MG masuk? Ternyata MG menghilang. Nah, berarti MG sudah mulai masuk di sini. Ya, kita cek tanggal 15 ya. Nah, MG 74, kita cek MG tanggal 15-nya. Ya, MG betul ada kan 28 lot 28. Kita cek tanggal 12 MG keluar enggak? Nah, ternyata MG keluar itu di tanggal 12. Berarti kan tanggal 15 tanggal 16 si MG masuk, teman. Artinya apa? Artinya MG lagi ngumpulin barang. Ya. Sudah terkumpul 74.000 lot. Kalau dia sudah memungkinkan bisa up dan barangnya sudah mulai terkumpul dengan baik, maka dengan serta-merta dia bisa meng-up kembali, ya. Kalau belum terkumpul, maka dia akan cenderung ngumpulin barang lagi. Tapi kalau tiba-tiba si MG keluar, berarti ada sesuatu hal. Ada yang tidak mengizinkan si MG naik. Artinya ketika mau di markup harga dihajar. Up harga dihajar. Pasti tidak akan tenang, teman-teman ya. Ya, pasti buru-buru keluar. Tapi biasanya MG itu pakai shadow, teman-teman. Shadow sudah terjadi kan tanggal 15, tanggal 16 pun karena si MG masuk terjadi ada shadow. Kita cek untuk grossnya apakah si MG jual beli. Ambil 55 ya, ambil 55, jual 46, berarti kan ada sekitar selisih teman-teman ya. Selisih 45, 50 ada sekitar 10.000 lotan. Jadi dia cenderung ngejualin sama dengan shadow. Makanya jago kalau MG itu jago ngejual dengan shadow. Baik shadow atas ataupun shadow bawah ya. Untuk jatah potensi penurunan itu sebenarnya masih terjadi teman-teman. Karena kenapa? Karena MA10 sama MA20 berada di atas. Tetapi yang paling uniknya itu MA210-nya masih menuju ke atas teman-teman ya. Jadi dalam proses ini teman-teman terkadang ketika MA10 ketika MA10 berada di atas teman-teman, di atas candle, secara teori itu posisi penurunan. Tetapi ketika melihat arahnya masih ke atas ya, walaupun posisinya di atas candle, kan harusnya yang bagus itu kan di bawah candle teman-teman. Mulai dari level sini kan di bawah candle ya, maka akan terjadi kenaikan. Nah, ini juga masih ada konfirmasi, masih ada potensi untuk kenaikan. Kenapa? Karena MA10 masih menghadap ke atas. Jadi, manfaatin shadow-nya ya. Nah, bila mana dia tidak kuat, teman-teman lepas ini. Kan ada gap ini ya, tanda kenaikannya. Bila mana level 70 aja tidak bisa ditembus, teman-teman ya, cenderung dia akan ke bawah. Tapi kalau sudah ditembus dengan baik, dem sampai ke level sini, 76, sisain satu aja. Satu tiknya. Berarti kan sudah batal semuanya nih, tanda kenaikannya. Saya pikir kalau dia naik ke atas itu akan terjadi. Jadi walaupun dia dibawa turun ke bawah, artinya harga tertingginya sudah mulai dicapai dengan baik. Dia punya harga tertinggi yang baru. Untuk level sini, berarti kan untuk level yang bisa dilaluinya. Begitu ya teman-teman untuk senjata ya. Yang saya khawatirkan itu sebenarnya bukan soal teknikalnya, bukan soal isiannya. Ininya nih teman-teman, suka ngehajar teman-teman ya dia itu ya. Nah emang hobinya jualan teman-teman ya. Hobinya jualan bukannya memperbaiki kinerja gitu kan. Urusin tuh usahanya gitu kan. Ini malahan dia itu pengen dapat duit mulu teman-teman ya. Tapi kalau dibilang begitu ya enggak gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya untuk si Jata seperti itu ya. Masih ada potensi teman-teman untuk kenaikannya karena MA10-nya masih menghadap ke atas. Oke teman-teman ya seperti itu ya. Mudah-mudahan MG bisa berbuat baik nih ya. Bisa membuat shadow lah minimal. Puri teman-teman. Satu lagi nih Puri ya. Sudah 1 jam lebih teman-teman.
Sudah kemalaman nantinya. Puri dari Bro Hajar Santoso. Puri. Puri masih posisi ada penurunan. Dia belum bikin support teman-teman. Semenjak dia downtrend nih, belum bikin support. Di sini tertulis lihat pundak cat, berarti sudah harga mahal. Ya, kalau lihat pundak cat seperti ini pasti sudah harga mahal. Biasanya seperti itu kan. Dia sudah mentok harga atap. Tuh ya, sudah mentok harga atap. Berarti di sekarang mahalnya. Nah, udah ketahuan kan Puri itu nanti beli di bawah aja, ya. Di angka 196, kalau dikasih 180, kalau dikasih lagi ke angka 100-an ya. Nah, kalau dia kasih ke angka 100, tadi targetnya ada dua. Satu di level 380, yang kedua di harga tengah 600-an. Jangan ke sini lagi. Saya bilang kan standarnya. Jadi, kalau dari standarnya itu, teman-teman bisa take profit di angka 370 atau di angka 600. Kalau dikasih ke harga atas, bonus, teman-teman ya. Tapi standarnya itu di sini nanti. Tapi kalau ngambil di bawah aja, ya. Karena potensi penurunan masih akan terjadi ketika MA10, MA20 berada di atas. Ini belum terjadi downtrend, teman-teman. Belum terjadi downtrend karena supportnya dia di level sini di bawah MA200. Ini bukan support, tanda penurunan aja, ya. Ini tanda penurunan dijebol kan? Udah. Satu lagi tinggal sedikit lagi dijebol ya. Terus ini teman-teman ya. Saya kasih tanda kenaikan di sini. Suka ada kejutan biasanya teman-teman. Tiba-tiba naik gitu ya. Tiba-tiba naik tapi MA sebelumnya masih menghadap ke bawah. Nah, ini kan banyak support, banyak gap teman-teman ya. Ini gap suatu saat akan terjemput nih. Suatu saat dia akan terjemput di sini. Ya, area gap ini nih. Cuman teman-teman tinggal nunggu waktu aja ya. Ini suatu saat akan ke sini. Tapi teman-teman yang tadi saya canangkan dulu. Kalau teman-teman mau ngambil di bawah, targetnya ya yang pertama di angka 380, yang kedua di angka 600. 600 level mana? 600. Nah, lepas inilah teman-teman nanti itu ke depannya gitu ya. Itu standarnya, ingat standarnya. Tapi untuk PR, teman untuk PR dia sampai bisa lagi ke angka 1180 lagi. Cuman ya harus nunggu waktu juga teman-teman ya. Harus nunggu waktu yang tepat. Kalau untuk standarnya nanti ke depannya seperti itu aja ya untuk si Puri. Karena Puri ini perhatian nih. Semua pencapaian yang kita canangkan lama teman-teman. Sampai di pucuknya ini. Ini pucuk tercapai teman-teman ketika di sini nih. Nah, pucuk ini tercapai nih. Maka dia bikin lagi pundak cat gitu aja, masih ada renggang. Nah, ini dibikin harga mahal. Ini harga mahalnya teman. Berarti kenapa saya bilang lihat pundak cat, berarti ini sudah harga mahal. Ini harga mahalnya. Kalau pingin ke harga lebih tinggi lagi harus ngeberi ke area pucuk lagi gitu kan. Sedangkan kemampuan dia ada enggak gitu ya secara fundamental. Makanya langsung diturunin gitu. Turunin gitu ya. Ini enak banget sih Banda Lokal jualan, jualan teman-teman. Dari mulai sini. Kenapa dijual? Karena banyak yang nerima teman-teman. Padahal kan ya dari ciri-cirinya aja sini nih. Up. Ya, ini kan apa kan artinya di sini tidak ada yang namanya teman-teman sempat untuk membeli. Kapan teman bisa membeli di sini? Lepas sini. Lepas pucuk teman bisa membeli. Di sini ketika turun perhatikan. Tidak ada kesempatan teman-teman untuk ngejual. Ya, susah banget ngejual. Karena apa? Karena ARB kunci. Lanjut dinaikin. Nah, mungkin di sini bisa ngejual lah teman-teman. Di sini lo jual lagi. Mungkin LSM bisa ngejual. Cuman ya kalau saya udah ngambil di atas, harus cut loss di sini kan tinggi banget, berapa persen ya? 50 sampai 60% teman-teman ya. Mungkin ya udahlah, udah kepalang gitu kan. Tapi apa yang boleh buat gitu kan. Di sini aja kan nggak bisa dijual teman-teman, di sini nggak bisa dijual. Ya. Oke teman-teman, untuk Puri lebih baik sabar aja dulu kalau mau ngambil. Kalau teman-teman nggak mau istilah nggak mau cut loss gitu ya. Kalau teman di atas gitu ya. Ataupun nilai bawah sini nih kapal 400-an, lebih baik teman-teman pakai RDN yang baru. Kalau tidak mau cut loss ya, pakai RDN baru, nanti beli lagi Puri di harga bawah aja. Jadi nanti kalau sudah mulai setengahnya dia tuh kekurangan ke eh, floating lossnya berapa. Kalau floating lossnya sudah 200.000, dapat untung 400.000. Ya dari pembelian yang baru dengan RDN yang baru. Nah teman bisa cut loss di situ, kontras namanya, kontra namanya ya. Jadi yang ini memang rugi, tapi dalam posisi rugi gitu yang RDN pertama. Yang kedua kan untung 400, jadi yang 200 bisa ketambal kerugiannya. Ini teman-teman punya untung 400, berarti kalau ditambah dengan kerugian 200, nah teman-teman masih punya untung 200. Artinya teman-teman masih menang di bursa. Ya. Oke, untuk Puri seperti itu ya, masih ada potensi penurunan, bahkan
Ketika downtrend pun dia tidak ngambil kesempatan untuk bikin support. Ini bukan support. Ketika naik pun dia tidak bikin support rally. Ya. Inilah yang suka saya bilang, aduh, khawatir saya kalau makanya saya bilang, walaupun naik ke langit juga tidak akan saya beli. Gitu. Kenapa? Khawatir. Kecuali kalau teman-teman seorang scalper mungkin ya, itu sangat baik sekali kalau scalper ngejar yang rally seperti ini. Ataupun yang beli sore jual pagi gitu. Cuman di level sini itu teman-teman yang tadi saya beli tidak akan dapat barang. Di sini pun tidak akan bisa jual barang. Gitu ya. Artinya kalau teman-teman beli sini, kecuali kan bisa beli sini aja nih ya, beli di harga pucuk pada beli akhirnya diturunkan tanpa ada support ya, cenderung harusnya pada cut loss kan. Oke, jadi untuk si Puri ya, ini brokernya sekarang diambil sama broker lumayan juga teman-teman. Mulai Desember nih ada si YB ya, sudah mulai diambil lagi si DR. Makanya saya bilang kan teman-teman ya, ini menjadi titik tolak itu adalah ketika MA 200 menjadi titik tolak. Bila mana MA 200 belum dijebol, masih posisi uptrend teman-teman, masih trennya masih up. Ini walaupun turun banyak gitu teman, kalau trennya masih up gitu teman-teman, ternyata masih up. Secara hitung-hitungan MA itu masih up. Ya tentunya walaupun masih uptrend ya nanti aja deh gitu kan. Orang turun nyuruh dalam gitu kan. Nah, teman-teman nanti kalau mau ngambil tunggu ya sampai betul-betul MA 10 dibahkan menuju ke atas karena supportnya itu berada di angka 190-an di sini supportnya. Oke, teman-teman ya. Nanti kalau 45 mendingan ngambil di side 2-nya terus tunggu. Ketimbang teman-teman istilahnya nunggu untuk kejemput, lebih baik nunggu untuk cuan. Jadi sambil nambah amunisi gitu ya. Nambah muatan. Karena emang si Puri ini milik bandar. Milik bandar emang hobinya itu pinginnya emang di harga bawah. Jadi jualan di harga tinggi gitu. Nih, ya. Dia ngambil di bawah di lepas sini pelan-pelan, di sini ngambil, jualan tusuk ya jualan. Nanti pinginnya itu ngambil di bawah lagi. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Jadi ini kalau si Puri ini melibatkan smart money, teman. Jadi artinya bandar lokal seperti yang diam-diam aja, tapi smart money yang ngambil. Artinya pakai broker lokal ya. Ya pakai broker lokal, tapi terdeteksi sebagai smart money. Ya, begitu teman-teman untuk si Puri ini. Nah, teman-teman dengan Puri kita akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi ya untuk emiten teman-teman yang lain. Saya cukupkan sekalian di malam hari ini tanggal 16 bulan 12. Mudah-mudahan apa yang saya bahas mendapatkan kebermanfaatan. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan ciao.